Shalom anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 9 yang sangat dikasihi Tuhan. Saya tahu kalian mungkin sehat-sehat semuanya, tetapi kita akan masuk dalam pelajaran yaitu gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Tapi baiklah, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita akan berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami para siswa-siswi akan mempelajari Tuhan bab 10 ini tentang gereja peduli kepada yang berkebutuhan khusus. Kiranya Yesus yang menjadi teladannya dan kami dapat mencontohnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami hikmat untuk dapat memahami dan mengerti pelajaran ini, sehingga dapat kami lakukan sesuai dengan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua doa kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, tentu setelah kita berdoa, kita akan bernyanyi. Mungkin kalian boleh lagu puji-pujian yang sesuai dengan kebutuhan khusus yang dimana mereka sangat dipojokkan dan perlu ada penghiburan. Silakan bernyanyi dan kami akan mengikuti. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menyimpulkan beberapa masalah yang dihadapi oleh orang yang berkebutuhan khusus di tengah keluarga. 2. Siswa dapat menguraikan isi Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14 yang terkait dengan Tuhan Yesus solidar pada orang yang berkebutuhan khusus. 3. Peserta dapat menyimpulkan isi Yohanes 5 ayat 1 sampai 3 terkait peduli terhadap yang berkebutuhan khusus. 4. Peserta dapat menyimpulkan beberapa tindakan yang disarankan oleh Harold agar kita dapat mengungkapkan kepedulian kita. 5. Peserta didik dapat membuat puisi yang berkaitan dengan keteladanan terhadap sesama. Baik anak-anakku sekalian, sekarang disiapkan dengan baik buku dan Alkitab kalian supaya belajar lebih mudah. Anak-anak sekalian, pernah kalian melihat orang tunanetra, yaitu yang mengalami gangguan penglihatan, atau pernah melihat orang tunarungu yang mengalami gangguan pendengaran, atau pernah melihat orang tunadaksa, yaitu mengalami kelainan dalam tubuh atau tidak bisa digerakkan. Dan juga mungkin kalian pernah melihat orang yang tunawicara, yaitu mereka mengalami gangguan dalam berbicara, atau juga yang mengalami tunalaras, yaitu yang mengalami gangguan emosi dan perilaku, atau juga tunagrahita, yaitu yang mengalami kelemahan dalam berpikir dan daya tangkap. Anak-anak sekalian, bila di dalam keluarga, terutama yang tidak beriman kepada Tuhan, bila di dalamnya ada keluarga yang cacat atau anak cacat, akan menghadapi masalah seperti ini. 1. Tidak mendapat warisan dari orang tua. 2. Sebagai noda keluarga. 3. Rentang terhadap pembunuhan. 4. Dibuang. 5. Dikurung. 6. Buta huruf. Dan 7 atau 6 disia-siakan oleh dan ditelantarkan oleh keluarganya. Anak-anakku sekalian, kita akan melihat di dalam Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14 yang demikian bunyinya. Dan Yesus juga berkata kepada orang yang mengundang dia,
apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu dan saudara-saudaramu atau kaum keluargamu yang di tengah-tengahnya yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau. Pula dengan demikian engkau mendapatkan balasan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan orang-orang yang tidak berbahagia, karena mereka akan mempunyai apa-apa yang untuk membalasnya kepadanya, sebab engkau akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Apa artinya anak-anak? Kita harus memperhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang tidak mampu, bahkan berkekurangan. Jadi kita harus dapat meneladani apa yang Yesus katakan. Karena Yesus sendiri dia adalah teladan kita. Jadi dia sangat memperhatikan orang-orang tunanetra, cacat maupun lumpuh. Jadi kita sebagai siswa atau anak sebagai siswa harus dapat belajar, memahami, bahkan mungkin menolong orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Anak-anak, kalian boleh simpulkan dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18, di mana berkaitan dengan orang yang berkebutuhan khusus, yang mana bersangkut paut dengan Tuhan Yesus. Anak-anakku sekalian, harap memberikan saran kepada kita beberapa hal yang dapat mengungkapkan kepedulian kita. 1. Tunjukkan perasaan positif. 2. Beradaptasi dengan berkebutuhan khusus. 3. Berbicara dengan mereka mengenai hal-hal yang menarik baginya untuk berkomunikasi, membantu mengembangkan kemampuan mereka. 4. Berikan pujian dan pengakuan bagi hal-hal yang dicapai oleh mereka. Menunjukkan penerimaan penghargaan melalui pujian merupakan prasyarat untuk mengembangkan rasa percaya diri, inisiatif, dan keterampilan praktis maupun sosial. 5. Berikan arti pada pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan penjelasan saat kita sebagai pengalaman, maka hal itu akan menimbulkan perasaan senang dan antusias. Sampai di sini anak-anak pelajaran kita. Tetapi ingat, anak-anak punya tugas, yaitu membuat puisi yang berhubungan dengan keteladanan Tuhan Yesus mengenai orang-orang catat atau berkebutuhan khusus.